bersyukur ya Tuhan. Hanya oleh karena anugerah Tuhan, kami boleh ada sampai dengan saat ini ya Bapa. Kalau kami boleh lihat ya Tuhan, di luar sana banyak ketakutan, banyak kesakitan. Tapi kami masih bisa berdiri tegak sampai dengan saat ini ya Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan Yesus. Semua karena anugerah Tuhan Yesus yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kita boleh tutup tahun 2020 ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, naikkan syukurmu kepada Tuhan Yesus. Katakan terima kasih ya Tuhan. Katakan terima kasih ya Tuhan Yesus untuk perlindungan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, untuk pertolongan Tuhan, untuk mujizat yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Siang ini ya Tuhan, biar ibadah kami adalah ibadah yang penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Segala puji syukur bagimu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari angkat tanganmu, katakan segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Lebih sungguh lagi, sama-sama kita katakan segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah. Mari naikkan syukur sama-sama katakan segala puji. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah, terpujilah. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Lebih sungguh lagi, sama-sama katakan segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah, terpujilah namamu selalu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah, terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah
Lebih meriah lagi kita berikan tepuk tangan bagi Raja di atas segala raja. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, Raja kami, Allah kami, Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, kami siap bersorak dan melompat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan, amin. Mari bersama-sama saudara kasih, kita muliakan Tuhan di tempat ini. Sorakan haleluya. Haleluya. Sambil bertepuk tangan yang dahsyat di hadapan Tuhan, kita beri pujian bagi Raja kita saudara. Allah yang mengasihi setiap kita, bahkan Allah yang persatukan kita di tempat ini. Bersama-sama nyatakan, ku tak pandang dari suku mana. Katakan sama-sama saudara. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Lebih dahsyat lagi katakan, ku tak pandang, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, katakan sama-sama, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, bersamamu kami sambut tahun yang baru. Katakan, ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Tuhan kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Tuhan Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Sama-sama bersorak-sorai di rumah Tuhan. Siang hari ini kami percaya Tuhan, tahun yang baru, tahun berlipat ganda mujizat bagi gereja kami. Haleluya. Katakan sama-sama, di dalam Yesus, di dalam Yesus. Oh haleluya. Ku cinta keluarga Allah, 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 ku cinta keluarga Allah.
cinta keluarga Allah. Saudara percaya siap terima kebaikan Tuhan di tahun depan, amin. Kita percaya ada berkat Tuhan yang baru, ada harapan baru saudara bagi juru selamat kita. Yesus Kristus sumber pengharapan, bahkan keselamatan bagi umat percaya di tempat ini. Angkat tanganmu, sama-sama sama dia. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan dialah Raja. Mari setiap kita saudara, umat pilihan Allah bersama-sama berseru, bersorak-sorak. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemandang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit bersama-sama, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, diberi sama-sama. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi tahun 2021. Kebesaran Tuhan terjadi. Yes. Semua lidah mengaku Raja segala raja. Dialah, lebih dahsyat lagi. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Angkat tangan sama-sama. Dialah Raja. Tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Sorakan haleluya. Silakan kembali duduk saudara kasih. Tetap dalam hadirat Tuhan di siang hari ini. Bersama-sama kita mau dengar firman Tuhan. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Kami datang Tuhan ke tempat ini dengan satu tujuan, yaitu mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan Yesus Kristus. Menyenangkan hatimu lewat perilaku kami, atas setiap tindakan kami ya Tuhan Yesus Kristus. Bahkan lewat pelayanan kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau tahu isi hati kami Tuhan. Sebelum kami memasuki tahun yang baru di minggu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada sesuatu yang mau Tuhan sampaikan di tempat ini. Sebab itu Bapa kami datang dengan hati yang rela. Terima pengajaran-Mu ya Tuhan Yesus. Bahkan terlebih, terima pimpinan-Mu ya Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah kami Tuhan, urapi kami. Bahkan mampukan setiap kami untuk boleh melakukan setiap firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami persembahkan hati kami Tuhan dalam tangan-Mu. Bahkan kami juga doa ya Tuhan. Bahkan menyerahkan hamba-Mu yang telah Kau pilih untuk boleh melayani tempat ini. Bapak Pendeta Gideon Simanjuntak Tuhan yang sementara akan bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami doa Tuhan. Ada sesuatu yang baru ya Bapa. Ada sesuatu yang mau Tuhan sampaikan. Kami terima dengan baik ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu. Setiap kata kalimatnya berasal dari surga.
dalam nama Yesus. Ini hati kami Tuhan. Ini umat-Mu yang Kau kasih ya Bapa. Rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya dan siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan lo yang dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Boleh sambil angkat kedua tangan kita saudara siang hari ini. Kita sembah Dia. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh, sama-sama katakan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu Tuhan, kami terkagum ya Yesus. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi. Ini kerinduan setiap umat-Mu Tuhan siang hari katakan. Oh, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada yang seperti Engkau, kasih yang melebihi. Terima kasih Tuhan, hanya Kaulah satu-satunya. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Kerinduanku hanya mengenal-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengan tangan yang terangkat saudara. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku. Yang seperti Kau Yesus. Ku ada untuk
Boleh sambil kita bangkit berdiri saudara kasih. Angkat kedua tanganmu, sama-sama nyatakan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang kukenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi. Bersama-sama semua tim Elias, engkau yang rindu nyatakan. Oh, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi. Lebih dahsyat lagi saudara katakan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi. Amin. Roh Kudus jamah setiap umatmu Tuhan, sama-sama katakan. Oh, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi. Angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan saudara. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada yang seperti kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Sama-sama angkat tanganmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Dan kami ingin mengenalmu Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku. Tiada Yes Lord. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembah. Sekali lagi sambil angkat tanganmu katakan. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sama-sama kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di minggu terakhir tahun 2020 ini kami makin sadar, kami makin memahami. Kami diciptakan bukan untuk perkara dunia. Kami diciptakan untuk melekat sama Tuhan. Kami diciptakan untuk nempel sama Tuhan. Kami diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu kuat di tengah-tengah kami.
Kami mau siapkan hati kami diberkati firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percayai, yang telah Kau tibakan di tengah-tengah umat-Mu. Urapi dia, kuasai roh tubuh jiwanya menjadi milik-Mu. Kuasai lidah bibir perkataannya, agar hikmat dari surga mengalir dengan derasnya. Setiap kata kalimatnya Tuhan tidak ada perkataan yang sia-sia. Setiap kata kalimat yang keluar bukan hikmat manusia yang dinyatakan, tapi hikmat dari kerajaan surga. Kami mematahkan, menghancurkan setiap gangguan, intimidasi, kuasa gelap. Bahkan jaringan yang kami pakai Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan. Allah Roh Kudus, Allah yang manis, Allah yang lembut, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Suatu kehormatan buat saya bisa kembali melayani saudara dalam ibadah minggu terakhir di tahun 2020. Terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk kepercayaannya. Saya boleh melayani sampai hari ini. Terima kasih kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, untuk kesempatan melayani di gereja yang indah dan luar biasa itu. Terimalah salam dari mimbar ini mewakili gereja, mewakili jemaat, mewakili keluarga dan pribadi. Selamat Hari Natal bagi saudara dan saya pada siang hari ini. Damai di bumi, damai di surga. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Bahkan bisa lebih besar dari suara saya. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Haleluya. Saya melihat tangan-tangan yang bersuka cita di Natal ini, bisa lambaikan tangan saudara. Kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Terima kasih atas kesediaan saudara mau parkir di samping Mahaka Square atau samping dari gereja saudara. Karena supaya di depan gereja parkirannya tidak mengganggu lalu lintas. Agar gereja tetap boleh jadi berkat. Boleh kasih tepuk tangan untuk saudara yang parkir di samping. Yang gak parkir saudara, bertobatlah saudara ya. Haleluya. Sama-sama kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Masuk dalam serial final part atau bagian terakhir. Dalam serial khotbah Jesus Reason for the Season. Yesus adalah alasan kita merayakan Natal. Bagian yang ke-8 saya beri judul adalah Why is Jesus the reason for the season? Mengapa Yesus dijadikan sebagai alasan kita merayakan season atau musim Natal ini? Keluarkan catatan saudara, keluarkan pulpen saudara. Kita akan sama-sama belajar pada siang hari ini. Kita buka Injil Markus 10 ayatnya yang ke-45. Markus 10 ayatnya yang ke-45. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Kurang semangat, lantai 3, lantai 4, lantai 2 sama-sama. 1, 2, 3, iya. Mantap jiwa. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, iya. Karena melainkan untuk melayani dan untuk nyawanya menjadi tebusan bagi apa? Banyak orang. Ini adalah berita inti dari Natal. Anak manusia datang bukan untuk dilayani. Anak manusia datang bukan hanya untuk melayani. Tetapi firman Tuhan berkata, anak manusia datang untuk memberikan nyawanya bagi tebusan orang banyak. Kalau Yesus datang hanya untuk memulihkan ekonomi saudara, Yesus gak perlu datang. Cukup Elisa yang datang. Karena Alkitab mencatat Elisa bertemu dengan seorang janda. Anaknya hendak dijual jadi budak. Karena pengurapan Allah ada atas Elisa, janda itu menjadi berkelimpahan. Kalau Yesus datang hanya untuk membangkitkan orang mati, Yesus gak perlu datang. Karena Elia banyak membangkitkan orang mati. Kalau Yesus datang hanya untuk mengubah air menjadi anggur, mengubah keadaan saudara, Yesus nggak perlu datang. Karena Musa lebih hebat lagi, mengubah air menjadi darah dalam 10 tulah ketika bangsa Israel di tanah Mesir.
Kalau Yesus datang hanya untuk perkara-perkara yang sementara, dia nggak perlu datang. Nabinya bisa melakukannya. Tapi Yesus perlu datang karena Yesus tahu bahaya terbesar yang orang percaya alami bukan kemiskinan. Karena kalau saudara boleh kekurangan, tapi kalau saudara percaya Yesus, kalau saudara mati, surga masuk saudara. Saudara boleh sakit, tapi saudara percaya Yesus. Kalau saudara dipanggil Tuhan, saya jamin saudara masuk surga. Tapi saudara boleh sehat, tapi nggak percaya Yesus. Saudara boleh kaya, berkelimpahan, tapi nggak percaya Yesus. Neraka menjadi bagian saudara. Kalau nggak percaya, matilah kau malam ini. Biar kau lihat benar apa nggak omongan saya. Kita akan masuk, ada sedikitnya 3 kebenaran firman Tuhan. Mengapa Yesus adalah alasan kita merayakan Natal. Tiberias Gading Nias yang di rumah, saudara siap diberkati? Kasih tepuk tangan dulu di atas kepala saudara. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Yang pertama, catat saudara. Saya catat dalam slide saya. Mengapa Yesus alasan kita merayakan. Jesus came to give his life as a ransom for many. Yesus datang ke dunia untuk memberikan hidupnya sebagai korban tebusan, sebagai korban pembayaran, sebagai alat untuk saudara dan saya pergunakan untuk saudara dan saya bisa bertemu dengan Bapa di surga. Alkitab menggambarkan Yesus lahir di kandang domba, bukan karena secara kontekstual tidak punya tempat. Tapi Yesus ingin mengajarkan Allah yang maha tinggi tidak memandang kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang perlu dipertahankan. Makanya semua anak Tuhan harus orang yang rendah hati, katakan amin. Karena Tuhan kita juga rendah hati. Dia tidak menganggap dirinya harus hotel baik dan sebagainya. Dia lahir di kandang domba. Alkitab katakan dia lahir di kandang domba sebagai bukti bahwa saudara dan saya dia lahir di tempat yang namanya makanan domba. Palungan. Gambaran apa Pak Pendeta? Gambaran saudara dan saya digambarkan sebagai domba. Alkitab menggambarkan, dinubuatkan bahwa Yesus akan menjadi makanan bagi umatnya. Yesus akan mati di kayu salib, tubuh dan darahnya yang setiap minggu kita nikmati akan menjadi makanan untuk saudara dan saya kuat selama hidup di bumi ini. Katakan amin. Dan yang kedua, Yesus lahir di palungan sebagai gambaran apa? Saya nggak pernah ketemu orang yang baru lahir, bayinya ditaruh di tempat yang kotor. Karena palungan adalah tempat yang penuh dengan bakteri. Palungan adalah tempat yang penuh dengan kuman. Ketika anak saya lahir, saudara, kemarin 25 tepat 2 tahun. Ketika anak saya lahir, anak saya kalau saya mau pegang harus cuci tangan. Kalau saya pulang dari kantor, dari pelayanan, saya harus mandi. Karena jangan sampai kuman yang saya bawa dari luar, ketika saya pegang anak saya Genesaret, dia kena. Karena si anak kecil belum punya sistem imun yang kuat. Jadi nggak ada orang baru melahirkan bayi, ditaruh tempat yang kotor. Tapi mengapa bayi Yesus ditaruh dalam palungan, tempat yang penuh dengan bakteri, tempat yang penuh dengan kekotoran. Sebagai gambaran apa? Allah yang maha kudus itu, Allah yang maha mulia itu mau datang di tengah kekotoran dunia untuk menebus saudara dan saya. Katakan amin. Yang pertama dikatakan dalam Galatia 4. Yuk sama-sama kita pelajari. Galatia 4 ayat 4 dan 5. Sama-sama kita baca. Saya baca ayat yang keempat. Tetapi setelah genap waktunya, Natal maksudnya di sini, maka Allah mengutus anaknya Yesus yang lahir dari seorang perempuan takluk kepada hukum Taurat. Ayatnya yang kelima, sama-sama kita baca. Supaya kita diterima menjadi apa? Sama-sama bilang sama saya anak Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, kamu anak raja. Bilang sama yang baru ngomong, kamu juga anak raja. Tuhan datang ke dunia supaya saudara dan saya derajatmu kembali dinaikkan. Saudara dan saya menjadi anak raja. Katakan amin. Saya nggak pernah lupa berapa tahun yang lalu makan di sebuah restoran daerah Kelapa Gading. Sebuah restoran, sampingnya tempat parkir yang cukup kotor. Tidak ada orang yang berani parkir di situ. Karena kalau parkir di situ takut sebagainya. Yang jaga orang-orang timur, saudara. Orang-orang yang kulitnya cukup lumayan gelap. Kalau mobil saya masuk dia tahu itu mobil pendeta. Langsung dia action keluar dari semak-semak. Terus. Padahal mobilnya udah stop. Terus. Ketika saya keluar, siap Bapak Raja, siap Bapak Raja.
Siap Bapak Raja, saya baru tahu pendeta dipanggil Bapak Raja, siap Bapak Raja. Saya bilang, oh siap. Karena dipanggil Bapak Raja, kan anak Bapak kita kan Raja. Kita anaknya juga Raja, masuk ke dalam karena dipanggil Bapak Raja, bungkusin deh. Lah kan udah dipanggil. Bapak Raja bungkusin, pulang amplopin deh. Tanya, berapa orang Bung? Siap, ada 5. Ih, salah nanya dalam hati gue. Banyak banget. Ya udah, berkatin. Udah berkatin, siap Bapak Raja, siap Bapak Raja. Terima kasih. Kalau ada apa-apa di Indonesia Raya selain roh Tuhan, kami siap, kata gitu. Oh, siap. Kita dipanggil Bapak Raja. Kita tuh dipanggil anak raja. Anak raja itu gak pernah ketakutan. Karena anak raja tahu bapaknya raja sanggup pelihara dia. Amin saudara. Anak raja sikapnya beda. Saya jangankan anak raja, baru ketemu anak pejabat aja udah beda. Apalagi anak raja segala raja. Tapi Pak Pendeta saya jomblo, ya itu derita lo. Tapi engkau anak raja, katakan amin. Pak Pendeta saya kemari jalan kaki, enggak apa-apa. Bukan karena apa yang kau punya, tapi kepada siapa engkau menaruh kepercayaan. Amin. Kita anak raja. Alkitab katakan demikian dalam Matius 1 ayat 21. Yesus datang untuk memberikan tubuhnya, darahnya sebagai penebus bagi saudara dan saya. Sama-sama ia akan melahirkan anak dan engkau akan menamakan dia karena dialah yang akan apa? Menyelamatkan umatnya dari apa? Dosa mereka. Allah tahu bahaya terbesar yang mengincar orang percaya bukan kemiskinan. Bahaya terbesar yang mengincar orang percaya bukan sakit penyakit. Tapi bahaya terbesar yang mengincar setiap kita anak-anak Tuhan adalah dosa. Allah tahu manusia nggak mampu menyelesaikan masalah dosa. Allah tahu sebaik apapun manusia nggak bisa masuk ke surga tanpa darah Yesus. Allah tahu hanya darah Yesuslah alat bukti pembayaran sah di mata surga. Allah tahu hanya darah Yesus yang dapat memuaskan cawan murka Allah. Ketika saudara dan saya terima darah Yesus, terima tubuh darah Yesus, saudara dan saya telah menyatukan dirimu dengan tubuh dan darah Yesus. Engkau dan aku menjadi orang-orang dosamu diampuni oleh pengorbanan Tuhan di kayu salib. Pelanggaranmu tidak lagi diperhitungkan oleh karya keselamatan Tuhan di kayu salib. Katakan amin. Kita lihat ayatnya. Roma 4 ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Saya bacakan ayatnya yang ke-7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. 8 sama-sama kita baca. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak. Pak Paryaji kalau khotbah awal tahun selalu beliau ngomong gini. Yang lalu udah lalu. Lupain. Beliau selalu bilang mari kita mulai dari awal. Kalau saudara pergi ke Pertamina pasti akan dibilang Pak dari nol ya. Ini minggu terakhir loh. 2020. Minggu terakhir. Gak akan ada lagi minggu ini. Karena besok 4-5 hari lagi udah 2021. Saya mau bilang sama saudara, ayo. Bukan karena berarti dosamu yang dulu sudah diampuni, engkau bisa sembarangan buat dosa. Yang lalu-lalulah, udah yang lalu-lalulah. Ya apa yang kau buat kemarin minggu, 2 tahun yang lalu, 4 bulan yang lalu, bulan Januari, udahlah. Saya gak perlu tahu kalau engkau bertobat Tuhan ampuni. Tapi keluar dari gereja ini sungguh-sungguh bertobat. Saya ngomong sama pohon Natal aja gimana sus? Amin. Udahlah yang lalu-lalulah Pak. Udahlah Pak. Yang dulu-dululah Bu. Anak muda udahlah. Yang dulu-dululah. Nanti masuk tahun yang baru bertobat. Jangan nanti, sekarang. Pulang dari tempat ini bertobat. Katakan amin. Karena Yesus datang untuk menjadi juru selamat bagimu. Ketika menjadi presiden almarhum Gus Dur pernah menyampaikan sebuah kata sambutan yang disambut dengan penuh kontroversial. Dikatakan demikian, perayaan Natal harusnya dirayakan bukan hanya oleh orang Kristen. Tapi perayaan Natal harusnya dirayakan oleh seluruh orang umat beragama. Karena Yesus bukan hanya juru selamat orang Kristen. Tapi Yesus adalah juru selamat bagi seluruh orang beragama. Wah aminnya kayak gak yakin nih saudara.
Ayo dong kalau bangga jadi orang Kristen, tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Lo yang ngomong kalau saya mah penistaan. Yang ngomong almarhum Gus Dur, petinggi ketua dari NU dan sebagainya. Dia yang ngomong, Yesus adalah juru selamat. Yang repot apa? Orang di luar kita percaya Yesus juru selamat. Ada banyak hari-hari ini pandemi ini banyak orang bertobat terima Yesus. Ada banyak orang hari ini kita yang sudah di dalam keselamatan, kitanya gimana? Kita yang sudah dalam Kristus, kitanya gimana? Jangan orang yang baru terima Yesus lebih maju dari kita. Jangan orang yang belum kenal Tuhan lebih sungguh-sungguh cari Tuhan daripada kita. Seringkali orang yang dulunya bukan Kristen, terus sekarang jadi Kristen. Seringkali lebih radikal, lebih sungguh-sungguh cari Tuhan daripada kita yang dari kandungan. Udah di USG ada Alkitab di kandungannya. Nah, lu jangan ketawa, lu bertobat, lu ketawa. Saya mau bilang ya, saya ngucap syukur loh. 2020 Tuhan kasih pandemi. Karena gini, kalau Tuhan gak kasih pandemi, akan banyak orang gak selamat. Tuhan izinkan masa sukar datang sama kita. Tuhan izinin masa sulit datang sama kita. Tuhan kasih virus yang mengerikan. Tuhan izinkan kegoncangan ekonomi. Tuhan ajar kita lockdown. Tuhan ajar kita nggak tahu tentang hari depan. Karena apa? Supaya ketika kita tergoncang kita ingat lagi. Satu-satunya yang tidak tergoncangkan dekat sama Tuhan. Supaya kita ingat lagi kita butuh Tuhan. Saya mau bilang gini. Ini pemahaman saya pribadi. Tapi saya yakin pasti benar lah. Ya kalau nggak percaya ya udah benar lah pokoknya. Tuhan izinin pandemi lama supaya banyak yang bertobat. Saya ulang sekali lagi ya. Tuhan izinin pandemi lama supaya banyak yang bertobat. Anak-anak muda yang pikir gue masih muda nih, masih lama nih. Datang pandemi. Hampir salah ngomong. Datang pandemi. Anak muda mulai mikir, iya ya, gue juga bisa mati. Dulu yang males-malesan ke gereja, gereja lockdown. Mulai gak gereja. Aduh kangen ya, pengen gereja lagi. Dulu gereja lo main HP Bambang. Sekarang dalam gereja lockdown baru kangen gereja. Sekarang dibatas-batasin begini kan. Iya kan, biar kita tahu diri nanti. Nanti ya, saya gak tahu kapan ya. Mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi. Kalau gereja udah normal lagi, jangan pernah main-main ke rumah Tuhan. Amin. Kalau ibadah boyband Korea jam 2, datang jam 8 pagi. Saya mohon lah, tolong jangan parkir di depan lah, bikin susah saya itu. Yang pertama, yang kedua, mengapa Yesus datang ke dunia? Yang pertama, untuk memberikan tubuhnya sebagai persembahan atau penebusan ransom for a many. Yang kedua, mengapa Yesus datang? Ini masuk dari poin yang tadi. Jesus came to call sinners to repentance. Untuk bertobat. Lukas 5 ayatnya yang ke-31, 32. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Lalu jawab Yesus kepada mereka. Katanya, yang memerlukan tabib tetapi 32 sama-sama kita baca. Aku tetapi orang berdosa, supaya, sekali lagi, supaya mereka apa? Bertobat. Kita buka lagi dasar kebenaran firman Tuhan. Matius 3 ayat 1 dan 2. Dikatakan demikian, Matius 3, 1 dan 2. Tolong ditampilkan Injil Matius 3. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea. Sama-sama kita baca. Dan memberitakan apa? Sebab kerajaan surga sudah dekat. Injil Lukas 24, 47, 48. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Dan lagi berita tentang dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari mana? Ganti kata kamu dengan kata saya. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Saya. Sekali lagi saya
saksi dari semuanya itu. Berita tentang pertobatan. Apa sih Natal? Berita tentang pertobatan. Kemarin anak saya ulang tahun, saya rayakan kecil-kecilan. Kurang lebih ngundang 5 juta orang. Orang kaya. Nggak kecil-kecilan, hanya keluarga inti, kakak beradik. Dan selama acara, pusat perhatian kami sama anak saya. Orang datang ucapin ulang tahun sama anak saya, bukan sama papanya. Selama acara mereka fokus sama anak saya. Mereka nggak fokus sama papanya, fokus sama anak saya. Bahkan di acara tempat di rumah saya kebetulan, di tengah-tengah rumah kami, anak saya berdiri di situ, semua orang panjang umurnya, panjang umur gitu. Semuanya fokus sama yang ulang tahun. Masih ada banyak jemaat yang kalau ulang tahun WA saya, Pak Pendeta, Merry Xmas. Padahal yang ulang tahun Kristus, Christ. Tapi kata Christ diganti dengan X. Misalnya papa saya namanya Edi Simanjuntak. Awas udah ledekinya. Edi lu awas lu. Neraka hukumannya. Nggak mungkin saya panggil papa saya doang. Hai Pak E. Taruh Christ. Taruh Kristus. Apa anakku? Iya, taruh Christ di situ. Saya teringat setiap kali 4 Juli Amerika mengeluarkan sebuah undang-undang. Mereka boleh membebaskan orang berdasarkan pilihan presiden. Disebut dengan yang namanya grasi atau amnesti. Pada masa itu Presiden Abraham Lincoln. Dia datang ke sebuah penjara, dia memilih narapidana untuk dibebaskan. Dia masuk ke penjara pertama, penjara kedua, penjara ketiga dan seterusnya. Di penjara pertama Abraham Lincoln ketemu dengan narapidana. Narapidana berkata, Mr. President, saya orang baik, tolong bebaskan saya. Penjara yang kedua bilang lagi, Mr. President, yang salah teman-teman saya dijebak, saya orang baik, tolong bebaskan saya. Di penjara yang ketiga bilang lagi, Mr. President, saya difitnah, yang salah bukan saya salah tangkap, saya orang baik, tolong bebaskan saya. Semua sel bilang saya orang baik, saya nggak bersalah, tolong bebaskan saya. Sampai di sel terakhir ada seorang laki-laki duduk di sudut penjaranya. Abraham Lincoln mendekat dan bapak-bapak itu mendiam, laki-laki itu diam. Dan Abraham Lincoln berkata, apakah Anda tahu saya siapa? Jawab narapidanya, saya tahu. Anda adalah Presiden Amerika Serikat. Ditanya lagi sama Abraham Lincoln, apakah kamu tahu apa yang bisa saya lakukan bagi hidup kamu? Saya tahu, sebagai Presiden Amerika Serikat engkau dapat membebaskan aku. Lalu ditanya, mengapa kamu berdiam diri? Mengapa kamu tidak berteriak-teriak seperti temanmu yang lain berkata benar dan minta saya bebaskan? Apa jawaban narapidana itu? Saya orang jahat. Saya pantas ada di penjara. Kalau saya di penjara karena saya salah. Kalau saya di penjara karena memang kesalahan saya. Satu-satunya saya bisa bebas dari penjara ini karena kebaikan hati presiden. Bukan karena kebaikan saya. Mendengar itu Abraham Lincoln kaget. Kagum dia. Dia panggil kepala penjara. Sipir kemari. Sipir datang. Ada apa Mr. Presiden? Dari tadi saya kunjungin semua di narapidana ngakunya orang baik. Gak ada yang ngaku orang jahat. Cuman itu di ujung tuh ngaku orang jahat. Gimana kalau orang jahat itu yang di ujung kita bebaskan. Supaya tidak pengaruhi orang baik yang lain ini semua di sini. Ada yang masih? Memang kalau Natalan kemarin banyak makan babi gak nyambung memang. Kemarin saya Natalan acara keluarga pesen babi BPK 5 kilo. Saya habisin 2 kilo. Ketika makan saya melihat anak manusia di surga. Kalau saudara bisa melewatkan 2020, semua karena anugerah. Kalau saudara bisa berdiri sampai hari ini, semua karena kebaikan. Semua karena pertolongan, bukan karena kuat gagah kita. Amin saudara, bukan karena kemampuan kita. Nanti tanggal 31, Gereja TBS mengadakan ibadah online. Karena kalau offline kita takut terlalu banyak lagi gak jadi berkat. Pak Pariaji yang pimpin jam 10. Beliau mau pimpin, sesenang sekali beliau mau pimpin.
Saya mau bilang jangan lewati pergantian tahun. Sebagai pendeta yang dipercaya jam 2 di tempat ini. Saya kurang lebih udah 2000 tahun lah jam 2 di sini. Saya mau bilang ya, sebagai pendeta, sebagai pastor saudara. Saya mau bilang ya, jangan lewati pergantian tahun, detik-detik tahun terakhir 2020. Menit-menit awal tahun 2021 tanpa hadirat Tuhan. Saudara yang punya schedule ke tempat lain tanpa cari Tuhan, batalin. Saudara yang punya rencana untuk party-party di Bundaran HI gak kemana-mana, tetap di situ dia. Batalin. Pergantian tahun sebagai pendeta saudara, saya mohon for the love of God. Untuk kasih Tuhan. Demi kasih Tuhan, datang di pergantian tahun, cari Tuhan. 365 hari 2020 dia jaga pelihara saudara. 52 minggu selama setahun ini dia gak pernah lalai tolong saudara. Setiap hari, setiap minggu di tahun 2020 dia pelihara saudara dan saya. Masa sih gak bisa 2 jam cari Tuhan? Amin. Apalagi Pak Pariaji yang pimpin. Beliau pimpin di pergantian tahun, beliau pimpin perjamuan kudus. Makanan pertama di menit-menit tahun 2021, tubuh darah Yesus. Wah amin, yang kurang semangat. Tubuh darah Yesus. Habis itu ambil minyak urapan. Urapi istrimu, anak-anakmu, keluargamu. Habis itu ngapain? Berlutut, kamsya sama Tuhan. Tuhan walaupun 2020 berat. Tapi aku dapat melewatinya bersama dengan Engkau. Aku serahkan 2021 ke dalam tangan Tuhan. Jangan takut. Kalau engkau lakukan itu, 2021 akan jadi tahun berkat. Tahun kemenangan, tahun mukjizat buat saudara. Jam 10, Pak Pariaji pimpin. Jangan lupa, jam 6 Gideon pimpin juga. Kan cuma info. Yang keempat, yang ketiga, yang terakhir saudara. Mengapa Yesus adalah alasan kita merayakan Natal. Yang pertama dikatakan Yesus datang untuk memberikan hidupnya sebagai korban penebus saudara dan saya. Yang kedua untuk memanggil orang-orang berdosa supaya bertobat. Yang ketiga mengapa Yesus datang ke dunia dan apa alasannya Yesus menjadi reason for the season. Yang ketiga, yang terakhir, Yesus datang untuk memberikan eternal life. Jesus came, Yesus hadir untuk menyediakan hidup kekal bagi saudara dan saya. Firman Tuhan mengatakan bagi orang percaya tidak ada yang perlu ditakutkan dengan namanya kematian. Katakan amin. Satu-satunya kepercayaan yang menganggap kematian adalah tidur sesaat hanya kekristenan. Satu-satunya kematian, satu-satunya agama yang menganggap kematian hanya tidur sesaat, hanya kekristenan. Satu-satunya agama yang mempercayai kematian adalah tutup mata di bumi, buka mata di surga adalah kekristenan. Karena ketika kita dalam Kristus, kita mati tutup mata, kita buka mata, sudah bersama Tuhan di surga. Amin saudara. Karena berita tentang hidup kekal, berita tentang yang namanya neraka dan surga, gereja harus terus sampaikan. Biar tujuan saudara gak lagi soal cuman cien. Gak cuman untung rugi, laba rugi. Biar saudara mulai memikirkan kehidupan kekal. Dasar kebenaran firman Tuhan. Kita lihat Injil Yohanes 3 ayat yang ke-18. Injil Yohanes 3 ayat yang ke-18. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Saudara perhatikan kronologis perkataan ayat ini. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia bukan lagi akan, telah berada di bawah hukuman. Injil Matius 25 ayat 48. Dan mereka ini masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam. Siapa berapa banyak orang benar di tempat ini bisa angkat tangan saudara. Di atas, di bawah. Kalau engkau jaga hidupmu, sungguh-sungguh cari Tuhan. Engkau dan aku akan masuk ke dalam kerajaan kekal. Sampai selama-lamanya.
Saya kalau doain orang yang usianya udah senior, ini bukan sekali, dua kali, tapi berkali-kali. Panjang umur. Pasti tangan saya diginiin, Pak Pendeta, gak usah panjang umur. Loh kenapa? Gak usah jauh-jauh deh. Namboru saya, adik papa saya. Umurnya 81 tahun, papa saya 83. Kalau saya tumpang tangan, bau panjang umur. Jangan bontot. Gak usah doain bau panjang umur. Loh kenapa bau? Bau sudah puas hidup. Bau cuman minta agar bau dipanggil Tuhan dalam keadaan ikut takut akan Tuhan. Saya dengarnya kaget. Bahkan dia tanya, Bontot boleh gak doa sama Tuhan? Doa apa bau? Supaya bau dipanggil Tuhan. Saya bingung gimana jawabnya, saya bilang. Maksud saya gini loh. Apa yang kita hidupi hari ini cuman try out di bumi. Temporary. Sementara. Spirit dari pelayanan Papa Riaji apa sih? Bertobat, cari surga. Spirit dari pelayanan Tiberias apa sih? Dari dulu sampai sekarang 32 tahun kurang lebih. Bertobat, cari kerajaan surga. Mungkin ini pengajaran yang kurang populer bagi anak muda. Mungkin ini pengajaran bagi saudara yang masih terikat sama dunia kurang menarik. Mungkin ini pengajaran bagi saudara yang masih punya target di dunia kurang menarik. Tapi apapun yang saudara punya di dunia sementara. Karena apapun yang kita hidupi di surga nanti, neraka atau surga, kekal adanya. Oleh karena itu mari tutup tahun ini dalam pertobatan. Tutup tahun ini dalam takut akan Tuhan. Tutup tahun ini dengan terima tubuh darah, terima pengurapan. Masuk 2021 dengan hati yang baru. Katakan amin. Pak Pendeta, saya dengar varian COVID yang baru mulai masuk. It doesn't matter. Pak Pendeta, saya dengar ekonomi akan kolaps 2021. Gak penting. Pak Pendeta, begini-begini gak penting. Karena selama engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, pemeliharaan Allah lebih dari cukup. Untuk tolong, bela, berkati, pelihara saudara. Tutup Alkitab kita. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Sama-sama bangkit berdiri. Di minggu terakhir 2020. Engkau datang dengan suami, dengan istrimu pegang tangannya. Engkau datang sendiri, taruh tangan kirimu di dada. Angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Sama-sama datang sama Tuhan. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Angkat tanganmu, katakan, penolongku yang aku percaya. Sama-sama datang sama Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku.
Sama-sama kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Sama-sama katakan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Sepanjang tahun ini kami lewati setiap masalah. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Kami percaya janji-Mu menopang hidupku. Kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Bersama dengan umat-Mu kami angkat tangan kami. Penolongku yang aku Mari sama-sama di minggu terakhir 2020. Sama-sama angkat tangan-Mu Tiberias, katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Kami lihat sepanjang tahun penyertaan-Mu sempurna. Janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Mari sama-sama terima kasih Yesus. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam ini. Mari sama-sama kita kasih tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan kita sama-sama. Tiberias, terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna. Janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu di dalam. Sambil angkat tanganmu dua-dua, sama-sama naikkan ucapan syukurmu. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna. Janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam ini. Mari biar setiap jemaat Tuhan sambil angkat kedua tanganmu di minggu terakhir 2020 ini katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna. Janji-Mu tak pernah terlambat. Sambil angkat kedua tanganmu bilang sama Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Ku berterima kasih buat kasih setiamu.
Bawa ucapan syukurmu di minggu terakhir ini. Sambil pandang Yesus, terima kasih buat kasih setia. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Buat kasih setiamu. Tetap angkat kedua tanganmu, setiap mata memandang Yesus, setiap hati berdoa. Naikkan ucapan syukurmu. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Betul ini tahun yang berat. Betul ini tahun yang gak mudah. Tapi sekalipun berat, sekalipun gak mudah, Tuhan sertai. Kalau Tuhan gak sertai, kita hancur, Pak. Kalau Tuhan gak sertai, mungkin kita sudah mati karena COVID. Kalau Tuhan gak sertai, mungkin bisnis kita berantakan. Kalau Tuhan gak sertai, mungkin kita terkapar di rumah sakit hari ini. Saya tahu ada banyak kehilangan di tahun ini. Saya tahu ada banyak hal yang engkau gak mengerti mengapa harus terjadi. Tapi hari ini, angkat tanganmu, tutup matamu, dengan mata imanmu pandang Yesus. Bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Terima kasih aku bebas dari COVID. Terima kasih ekonomiku sekalipun mengalami penurunan. Tuhan pelihara. Kalau ada dosa, bereskan. Minta ampun sama Tuhan anak muda. Pak, bereskan. Bu, bereskan. Lantai 4, lantai 3, lantai 2. Datang sama Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Jamah. 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 Kau usah lihat kiri kanan. Hanya engkau sama Yesus. Di minggu terakhir 2020. Haleluya. Kau layak. Kau layak disembah Tuhan. Layak ditinggikan. Layak diagungkan. Terimalah sembah kami. Terimalah syukur kami. Haleluya. Haleluya. Bagimu pujian, bagimu hormat, bagimu kemuliaan dari kekal sampai kepada kekal. Haleluya. Di minggu terakhir 2020 kami bawa kepadamu Tuhan segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan bagi Raja di atas segala raja, bagi Tuhan yang bertata, bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Bagimu hormat, bagimu pujian, bagimu kemuliaan, bagimu ucapan syukur. Di dalam alas
la syaka. La 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 la. Haleluya, 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 haleluya. La 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 la. Makasih Tuhan, makasih Yesus, makasih Yesus, makasih Yesus. Biar lidah bibirmu berkata terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih. Lebih lagi, lantai 3, lantai 2, lantai 4. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih. Kalau kami mengingat masa-masa sulit di tahun ini, tapi kami dapat melewatinya semua karena penyertaan-Mu. Kalau kami ingat masa-masa ketakutan, masa-masa hancur hati, masa-masa kekurangan dan kami bisa berdiri sampai hari ini, kami teringat akan kasih setia-Mu. Kalau kami hari ini sekalipun kami melewati yang namanya lembah kekelaman, tapi kami bisa berdiri dalam keadaan hari ini, kami teringat akan kasih setia-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. We give you honor, we give you glory. Haleluya, layak, layak, layak. Anak domba Allah layak disembah, anak domba Allah layak ditinggikan. Yesus layak disembah. Haleluya. Amin. Sama seperti para tua-tua dalam kitab Wahyu yang melihat anak domba yang telah disembelih dan telah membuka gulungan kitab. Alkitab katakan orang-orang suci tua-tua dalam kitab Wahyu melemparkan mahkotanya ke hadapan anak domba Allah dan berkata, Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak terima penyembahan. Hari ini kami yang telah ditebus oleh darah Yesus, kami angkat tangan kami dua-dua dimanapun kami berada. Kami katakan dengan iman kepercayaan kami, Kau yang layak. Mari saudara angkat tanganmu, katakan Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima pengagungan, Engkau yang layak terima petinggian. Kemuliaan bagi nama Yesus, keagungan bagi nama Yesus, dari kekal sampai kepada kekal. Lantai 4, lantai 3, lantai 2, bahkan para pengerja pelayan Tuhan, angkat tanganmu, katakan Kau yang layak terima penyembahan kami, Kau yang layak terima pengagungan kami. Terimalah semua pujian. Haleluya, haleluya. Kalau tidak dibatasi oleh waktu, kami lebih lagi mau menyembah Tuhan. Rasanya kami mau terus menyembah Tuhan. Rasanya bibir kami gak mau berhenti berkata, semua karena Tuhan, semua karena anugerah-Nya, semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Mampukan kami tutup tahun dalam kuat kuasa-Mu. Mampukan kami tutup tahun dalam pertobatan sejati. Mampukan kami tutup tahun dalam cinta dan takut akan Tuhan.
Mampukan kami Tuhan masuk tahun yang baru, jadi pribadi yang baru, memuliakan nama-Mu. Meteraikan firman-Mu bertumbuh berakar berbuah. Kami bawa korban ucapan syukur kami. Tuhan yang balas, Tuhan yang perhitungkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama kita yang siap memberi, kita katakan, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati.